Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada sebuah informasi yang cukup menggemparkan Indonesia, di mana isunya menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo bakal mencopot atau memecat seluruh menteri-menteri dari Partai Demokratik Indonesia Perjuangan atau sering juga disebut PDIP. Sebelumnya diketahui teman-teman, hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga mantan partai pendukungnya yaitu PDIP memang telah renggang sejak Pak Jokowi dengan terang-terangan mendukung anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Hal ini pun diprediksi oleh banyak pengamat bakal memperuncing hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri, bahkan bisa sampai menuju perang terbuka. Menteri banyak yang Apanya? Menteri yang nyalek. Menteri apa? Menteri yang nyalek banyak, Pak. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu aja. Informasi lebih lengkap teman-teman kita dapat dari artikel di Metro TV News, di artikel yang berjudul Genderang Perang Dinilai Makin Kencang Jika Menteri PDIP Dicopot, menyebutkan bahwa hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP Perjuangan PDIP dinilai makin memanas apabila reshuffle kabinet dilakukan dengan membidik seluruh menteri dari PDIP. Jika menteri-menteri yang direshuffle juga berasal dari PDIP, genderang perang makin bertalu-talu. Konflik terbuka antara presiden dengan PDIP pun makin keras dan juga mengeras, kata peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Lili Romli kepada Medcom ID, Selasa tanggal 18 Juni 2024. Reshuffle kabinet, kata Lili, muatan politis, terlebih perombakan dilakukan di ujung masa jabatan Jokowi. Ketika sisa waktu tinggal beberapa bulan lagi habis masa jabatan presiden, publik bisa menilai bahwa reshuffle kabinet akrab cenderung bersifat politis, ucap Lili. Dia mengatakan reshuffle kabinet dapat dimaknai untuk konsolidasi kekuasaan sehingga perombakan dilakukan agar sesuai dengan keinginan kekuasaan dan menteri yang tak sejalan akan terdepak. Jika reshuffle itu bersifat politis, bisa saja yang diganti adalah menteri-menteri dari parpol yang dianggap tidak sejalan dengan presiden atau ketum partai, ujar Lili. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui telah bertemu dengan para ketua umum, ketum partai politik parpol pendukung pemerintah pada akhir Mei 2024. Namun, Presiden Joko Widodo belum mengungkapkan isi pertemuan tersebut, sementara itu isu membicarakan reshuffle juga menguat. Ketemu ketua umum partai politik, tetapi ya bicara itu reshuffle kabinet, tegas Jokowi di Posyandu RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Ya teman-teman, memang kalau misalnya saya prediksi, kalau misalnya Pak Jokowi ini benar-benar mengkick atau memecat, mencopot seluruh menteri-menteri dari PDIP, tentu ini bakal sangat menggemparkan Indonesia karena tensi politik bakal kembali memanas dan juga PDIP bakal makin keras menyerang sosok Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Permasalahannya teman-teman, Pak Jokowi ini berkuasa hanya tinggal beberapa bulan lagi ke Oktober. Kalau sekarang Juni, Juli, Agustus, September kurang lebih mungkin hanya 4 bulan. Jadi waktu 4 bulan ini kalau misalnya Pak Jokowi benar-benar menghunuskan pedangnya habis-habisan ke PDIP, maka PDIP bisa membalasnya di 10 tahun, di 5 tahun atau bahkan mungkin selamanya bakal dibalas oleh Megawati. Kalau misalnya kita lihat dulu Megawati dengan SBY hampir 2 periode teman-teman tidak pernah bertemu dengan SBY dan hal ini pun mungkin juga diprediksi bakal sama
apa yang dilakukan Megawati kepada Pak Jokowi bakal menjadikan Pak Jokowi ini sebagai musuh dari PDIP, musuh abadi PDIP. Dan tentu rekonsiliasi politik yang diinginkan Prabowo Subianto, di mana sebenarnya Gerindra ini ingin PDIP agar masuk ke koalisinya, masuk ke pemerintahannya, agar jalannya pemerintahan Prabowo bisa stabil. Ini juga diprediksi bakal makin sulit. Apa dampaknya teman-teman kalau misalnya Pak Jokowi ngotot untuk mencopot menteri-menteri dari PDIP? Tentu PDIP diprediksi bakal makin buas untuk menyerang pemerintahan selanjutnya, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Walaupun teman-teman, walaupun PDIP tidak lagi memenangkan Pilpres 2024, tapi kalau misalnya di parlemen, PDIP tetap menjadi partai pertama, partai terbesar yang mempunyai kursi paling banyak. Dan kalau misalnya PDIP ini tidak masuk ke koalisi, tentu ini juga bakal membuat ketidakstabilan politik. Nah, teman-teman, kita pun juga pengen mendengarkan bagaimana respon dari PDIP. Kita bakal cari informasinya, teman-teman. Apakah PDIP menanggapi serius soal rencana pemecatan kader-kader terbaiknya yang saat ini menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi, atau seperti apa? Nah, biar teman-teman gak ketinggal informasi selanjutnya terkait isu pemecatan dari menteri-menteri PDIP ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus mendapatkan update-update berita terbaru lainnya di Kajian Online. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal lanjut di video selanjutnya, khusus kita bakal langsung lanjut terkait isu pemecatan menteri-menteri dari PDIP. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Pak, soal menteri yang banyak nyalek, Pak. Hah? Mengenai bagian Nanti. Oh, rampung aja. Pak, mengenai menteri ada, Pak. sebanyak yang Apanya? banyak menteri yang nyalek. Menteri apa? Menteri yang nyalek banyak Pak. Ya, yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya, yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa.